Setiap kali para biksu pergi makan, mereka harus menyeberangi danau dengan melompat di atas batang kayu. Aturannya adalah pakaian mereka tidak boleh basah. Suatu hari seorang anak baru tiba di biara. Ia melihat murid-murid lain dengan mudah menyeberangi batang kayu dan berpikir, ini terlihat begitu mudah. Tetapi begitu ia melangkah ke atas batang kayu, ia kehilangan keseimbangan dan jatuh langsung ke danau. Basah kuyup, ia berlari ke ruang makan. Namun di gerbang seorang biksu senior menghentikannya dan berkata, tidak boleh masuk dengan pakaian basah. Anak itu cepat-cepat melepas pakaiannya dan meletakkannya di atas pilar batu untuk dikeringkan. Setelah kering, ia memakainya lagi dan masuk ke dalam. Tapi saat itu semua biksu sudah selesai makan nasi. Ia hanya menemukan sedikit bubur yang tersisa di dalam keranjang. Ia mengambil mangkuk dan hendak menyendoknya, tanpa tahu bahwa bubur itu hanya untuk para biksu senior. Saat itu juga seorang biksu senior menghentikannya dan berkata, jika kau ingin kenyang, kau harus mendapatkan kepercayaan kami lewat usaha. Mereka memberinya tantangan. Ia harus berdiri seimbang di atas batang kayu sambil makan bubur. Tapi anak malang itu sama sekali tidak bisa menjaga keseimbangannya dan kembali jatuh ke air. Keesokan harinya, ia berpikir tidak ada yang melihat. Maka ia mencoba menyelinap ke ruang makan dengan memanjat tembok, tetapi ia tertangkap. Biksu senior mendorongnya ke air lagi. Orang-orang di sekitar tak bisa menahan tawa. Malam itu, anak itu bertekad, aku harus membuktikan diriku kepada semua orang. Setelah semua orang tertidur, ia mengeluarkan 2 tong kayu. Ia menggulingkannya di lantai dan mulai berlatih menjaga keseimbangan dengan melompat di atasnya. Ia terus terjatuh, tapi setiap kali ia bangkit lagi dan mencoba lagi. Perlahan, ia belajar menggulirkan tong lebih cepat, melompat dari satu ke yang lain, dan tetap seimbang. Keesokan paginya, semua orang mengira ia akan jatuh lagi. Tetapi, yang mengejutkan mereka, anak itu melangkah ringan ke batang kayu, melakukan salto yang kuat, dan menyeberang seakan-akan ia terbang di udara. Melihat itu, biksu senior membuat jalannya lebih sulit. Ia mengganti batang kayu tebal dengan tiang tipis. Bahkan murid-murid senior pun tidak bisa menyeberanginya. Anak yang percaya diri itu juga mencoba. Tetapi kali ini, ia jatuh lagi. Sekarang semua orang mulai berlatih siang dan malam, tapi tidak ada yang berhasil. Lalu biksu senior datang dan berkata kepada anak itu, lemparlah sebuah piring dengan keras ke dalam air. Anak itu melempar, dan piring itu tenggelam lurus ke bawah. Sang biksu menjelaskan, ketika kau menapak dengan keras, batang kayu akan tenggelam. Semakin kuat tekananmu, semakin cepat ia turun. Lalu biksu itu melempar piring lain dengan ringan dan miring. Kali ini piring itu meluncur di atas permukaan air dan sampai ke seberang. Anak itu akhirnya mengerti pelajaran itu. Malam itu, ia pergi lagi ke danau untuk berlatih. Ia mengingat kata-kata sang biksu setiap kali. Melangkahlah dengan ringan. Jika jatuh, coba lagi. Ia jatuh berkali-kali. Tetapi setiap kali ia bangkit dan terus mencoba. Akhirnya setelah tak terhitung percobaan, ia berhasil menyeberangi tiang tipis itu.